Bismillahirrahmanirrahim. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya di SMK Harapan Mulia. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekarang kita masih diberikan kenikmatan ya, kesehatan, sehingga masih bisa berkumpul walaupun dengan sistem daring. Materi kali ini yaitu gambar teknik otomotif, mata pelajaran gambar teknik otomotif. Nah, yang kemarin kita sudah mempelajari tentang kelengkapan dan alat-alat gambar, mulai dari kertas gambar, pensil, jenis-jenis pensil, serta berbagai macam alat gambar yang lainnya beserta fungsinya. Nah, untuk kali ini, pertemuan kali ini kita akan membahas garis-garis gambar teknik. Jadi, garis-garis gambar teknik dalam dunia teknik itu ada berbagai macam garis, dan tipenya, jenisnya seperti apa, itu ada sendiri. Ada fungsinya, jenis-jenisnya. Kali ini kita akan mempelajari garis-garis gambar teknik. Untuk tujuan pembelajaran kali ini, yang pertama, harapan kami yaitu siswa dapat mengetahui, menjelaskan macam-macam garis gambar teknik seperti apa. Yang kedua yaitu menjelaskan cara menggambar dengan menggunakan garis gambar dengan benar dan tepat tentunya. Kemudian yang ketiga yaitu menjelaskan perbedaan garis gambar teknik dengan benar dan tepat sesuai fungsi masing-masing garis. Nah, yang terakhir harapannya yaitu siswa dapat dan mampu menerapkan penggunaan garis gambar teknik dalam bentuk gambar. Oke, lanjut ya. Yang pertama, pengertian garis gambar teknik. Nah, dalam gambar teknik mesin itu dipergunakan beberapa macam garis. Ada banyak garis di gambar teknik, ada tujuannya juga. Jadi dalam pembahasan kali ini, garis-garis gambar teknik itu mempunyai tujuan, fungsi, bentuk, ukuran, dan ketebalannya ada sendiri. Seperti halnya ini. Nah, di sini ada macam-macam garis. Ada garis 4 garis ini adalah beberapa contoh dari garis gambar teknik. Ada fungsinya tersendiri. Garis yang A itu seperti apa? Yang ini B itu seperti apa? Itu ada fungsi dan tujuannya masing-masing. Kemudian kita lanjut ke macam-macam garis. Jadi garis gambar teknik itu ada sekitar 7 macam. Ada garis tebal kontinu, garis tipis, garis putus-putus, garis titik garis yang tipis. Kemudian ada garis tipis bebas, serta yang terakhir ada garis titik 2 garis. Jadi bentuknya nanti adalah garis titik garis. Kita bahas yang pertama dulu. Garis kontinu tebal. Nah, garis kontinu tebal ini biasanya digunakan untuk menggambar benda yang terlihat secara langsung oleh mata. Nah, garis ini biasanya memiliki ketebalan sekitar 0,5 sampai 0,7. Ya, sekitar 0,5 sampai 0,7. Nah, contoh garisnya seperti apa? Jadi, garis ini itu digunakan untuk garis benda nyata.
benda nyata, benda yang terlihat langsung oleh mata. Garisnya seperti apa ini? Nah, ini adalah garis-garis tebal kontinu, benda kerjanya. Garis tebal kontinu itu biasanya digunakan untuk menggambar ya benda kerjanya yang terlihat oleh mata. Yang nggak terlihat apa Pak? Beda lagi nanti. Beda lagi. Bentuknya garisnya seperti apa? Ya garis biasa, cuman kan ketebalannya diatur. Ya, ketebalannya diatur. Lanjut, ada garis kontinu tipis. Garis kontinu tipis ini sama. Kalau yang sebelumnya kan garis kontinu bebas, itu ketebalannya sekitar 0,5. Kalau yang garis kontinu tipis ini memiliki ketebalan 0,2 sampai 0,3. Gunanya untuk apa? Garis kontinu tipis ini digunakan untuk ya seperti garis ukur, garis bantu, ataupun garis yang menandakan ada ulir itu biasanya menggunakan garis tipis. Garis arsir pun biasanya juga menggunakan garis tipis. Garis tipis itu terus gimana Pak caranya membedakan garis tebal dan tipis? Biasanya di toko-toko buku, alat-alat tulis itu ada yang jualan yang jualan pensil mekanik sekitar ukuran 0,5 ada sendiri, 0,2 juga ada sendiri. Nah, untuk untuk garis tipis ini, biasanya ini seperti halnya ini. Contohnya garis arsir. Jika kalian ingin mengarsir suatu gambar, silakan gunakan garis tipis, ya. Gunakan garis tipis. Yang lainnya apa lagi, Pak? Ada garis ukur, ya. Garis ukur, garis bantu untuk garis ukur. Ini garis ukurnya juga ada. Ini garis ukur ini itu menggunakan garis tipis. Ya. Jadi gunanya perbedaan garis itu untuk membedakan antara garis tebal atau benda kerjanya dengan garis keterangan. Garis tipis kan digunakan untuk keterangan ukuran, garis bantu, dan lain sebagainya. Itu garis tipis. Kemudian selanjutnya garis putus-putus. Garis putus-putus. Pasti garis putus-putus. Garis putus-putus itu digunakan kebalikannya seperti garis tebal. Kalau garis tebal itu kan digunakan untuk benda yang terlihat. Benda yang terlihat oleh mata langsung. Kalau garis putus-putus itu digunakan untuk menggambar benda yang tidak terlihat langsung oleh mata. Bukan berarti benda itu benda gaib, bukan. Benda itu, garis itu ada di belakang garis, ada di belakang kita lah benda kerjanya misalnya. Contohnya ini, ada kubus. Jadi kubus ini, nah ini kalau yang ini benda garis nyata, garis tebal gunakannya. Ya. Kalau yang garis tipis itu menggunakan fungsinya ini. Oh, bukan garis tipis. Garis putus-putus ini. Nah, misalkan pandangan depan itu seperti saya. Pandangan depan. Ini pandangan depan. Pandangan depan itu ke sini. Maka yang garis 1, 2, 3 ini kan nggak terlihat. Nah, garis yang nggak terlihat ini nanti kalian menggambarnya dengan menggunakan garis putus-putus. Sama, garis putus-putus ketebalannya sama dengan garis tebal. Sekitar 0,3 sampai 0,5. Itu untuk garis putus-putus, ya. Garis putus-putus itu digunakan untuk benda atau untuk garis bayang-bayang atau benda yang tidak terlihat langsung oleh mata. Itu garis putus-putus. Selanjutnya
Selanjutnya ada garis titik garis. Garis titik garis yang ujungnya itu tebal, kanan kirinya itu tebal, yang setiap ujungnya itu tebal. Digunakan untuk apa, Pak? Garis ini digunakan untuk menandakan adanya potongan benda kerja. Misalkan benda kerja kita atau HP saya itu dipotong, ya. Nah, potongan ini ditandai oleh garis titik garis. Contohnya ini. Contohnya seperti ini. Nah, ini adalah garis titik garis atau garis potong lah biasanya. Ditandai dengan huruf apa? Huruf A. Boleh B, boleh C juga boleh. Yang penting ada tanda. Di paling pojok sini itu biasanya garisnya tebal, ditebali. Ya. Ini menandakan garis di sini itu ada potongan, dipotong lah. Bahasanya dipotong. Di sini ada potongan, kemudian hasilnya seperti apa potongannya? Yaitu seperti penampang A. Itu untuk garis titik garis ya. Garis titik garis itu digunakan untuk menandakan adanya potongan benda kerja atau garis potong. Ya. Lanjut. Kemudian ada garis titik garis tapi garisnya yang tipis. Kalau tadi yang menandakan adanya potongan itu kan garisnya yang tebal. Kalau ini ada yang tipis. Yang tipis digunakan untuk apa? Nah, garis titik garis ini untuk yang tipis digunakan untuk garis sumbu. Garis sumbu atau garis pusat lingkaran. Jadi setiap ada lingkaran itu diharapkan selalu diberikan garis ini, yaitu garis titik garis tipis. Ini bentuknya. Setiap ada lingkaran wajib ada garis ini. Sehingga jika ada garis ini pasti ada lingkaran gitu aja. Ya enggak? Ini untuk garis titik garis. Nah, contohnya ini. Ini kok ada garis titik garis. Berarti apa? Bentuk ini atau bentuk kerja ini adalah sebuah lingkaran. Ya. Ini kalau pandangan samping, pandangan atasnya seperti apa? Ya, hasilnya seperti ini. Nah, ini kan sebuah lingkaran. Nah, lingkaran ini itu pasti ditandai dengan adanya garis titik garis. Paham ya? Itu untuk fungsinya. Untuk ketebalannya biasanya menggunakan garis yang tipis, ukuran garis tipis sekitar 0,3. Itu untuk garis titik garis ya. Lanjut. Untuk garis bebas tipis. Ini mulai agak sulit. Garis bebas tipis itu digunakan untuk sebagai simbol bahwa di sana itu ada sebuah potongan sebagian, ada sebuah potongan sebagian, ya. Contohnya seperti apa, Pak? Contohnya ini kan ada garisnya. Nah, ini itu sebenarnya lengkap. Ya. Ada benda kerja yang lengkap tanpa potongan. Tapi karena untuk menjelaskan benda yang ada di dalam agar lebih jelas, itu kan harus dipotong, harus dibelah lah bahasanya. Harus dibelah. Hasilnya seperti apa? Ya ini. Hasilnya ini. Gambar potongan. Tandanya ya ini. Ada garis tipis bebas. Digunakan untuk gambar potongan. Itu ya. Lanjut, ada garis titik 2 garis. Garis ini digunakan untuk sebagai garis yang benda kerjanya itu bergerak. Ya. Benda kerjanya bergerak.
Jadi garis ini tuh, oh iya, menandakan oh setiap ada garis ini, oh ternyata saya tahu bahwa benda kerja yang saya gambar itu bergerak yang bagian ini gitu. Contohnya apa Pak? Nih, contohnya seperti ini kan fan belt ya. Fan belt ada motornya ya. Fan belt itu kan berputar. Nah, inilah yang dimaksud. Fan belt itu putar. Nah, yang dimaksud bergerak itu seperti ini. Entah bergeraknya seperti apa, entah bergerak kanan kiri, atas bawah, ataupun berputar. Itu setiap ada benda kerja yang bergerak, cara menggambarnya yaitu dengan menggunakan garis, titik, titik, garis. Contohnya, ini contohnya. Ini kan fan belt. Fan belt itu berputar, ya. Oke, itu ya. Lanjut. Nah, ini adalah sebuah rangkuman. Ada sekitar 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 garis yang wajib kalian ketahui agar kalian nantinya bisa menggambar. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan via WhatsApp ya. Via WhatsApp boleh, ketemu juga boleh, nggak masalah. Mungkin itu saja. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.